Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di akhir pekan ini? Kembali saya, Afif Rifai, hadir di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, Anda ingin ya informasi-informasi Anda tidak ketinggalan, Anda terus bisa terus ya, jemari Anda untuk terus memantau informasi-informasi update, informasi-informasi terkini hanya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Informasi-informasi dari sekitar Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap dan menarik hanya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan jangan lupa pemirsa, di akhir pekan ini Anda terus juga memantau ataupun membaca informasi-informasi update juga baik dari koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon pemirsa. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Dan pemirsa, di edisi akhir pekan kali ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan mengenai prestasi siswa-siswi Al-Azhar Cirebon pemirsa, di mana baik ini pemirsa dari SD, SMP, dan SMA. Nah, di pagi hari ini yang nanti kita akan bahas dari prestasi dari siswa-siswi SD dan SMP pemirsa, di mana siswa-siswi Al-Azhar ini pemirsa tidak sepi melahirkan prestasi-prestasi yang patut dibanggakan. Salah satunya adalah Olimpiade Sains Al-Azhar se-Indonesia yang digelar beberapa waktu yang lalu, dan juga pemirsa informasi-informasinya tentang prestasi siswa-siswi Al-Azhar Cirebon ini ada di koran Radar Cirebon beberapa waktu yang lalu. Prestasi di bidang apa saja pemirsa? Nanti akan saya tanyakan ke narasumber di edisi akhir pekan kali ini. Saya kenalkan dulu ke pemirsa di sebelah saya. Ini ada salah satu siswa berprestasi dari Al-Azhar Cirebon pemirsa. Ada Ki Agus Asrafa Fatan Halim. Selamat pagi, Rafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Rafa? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih Rafa sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Kemudian di sebelah Rafa ini pemirsa ada Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon, ada Pak Imam Gojali SPD MM. Selamat pagi Pak Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah baik Mas Habib. Oke, terima kasih juga Pak Imam sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kemudian di sebelah Pak Imam ini pemirsa ada Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 3 Cirebon, ada Pak Sumarno SPD. Selamat pagi Pak Marno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya juga Pak Marno? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya ke Pak Imam nih ya. Pak Imam sebagai Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon. Pak Imam, apa yang dimaksud dengan OSA itu? Kemudian cabang lomba apa saja sih yang dilombakan pada waktu itu? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Habib dan para pemirsa RCTP yang kami hormati. OSA itu sebenarnya program tahunan dari Al-Azhar Jakarta, Mas Habib. Al-Azhar Pusat ya? Ya, Al-Azhar Pusat. Itu singkatan dari Olimpiade Sains Al-Azhar. Tapi ini diserahkan se-Indonesia. Untuk tahun ini alhamdulillah diselenggarakan serempak SD, SMP, SMA Al-Azhar se-Indonesia. Cabangnya, kalau cabang yang dilombakan, kalau di SMP itu meliputi 3 mapel, matematik, IPA, dan IPS. Sedangkan kalau di SD itu matematik, IPA, dan agama. Sementara kalau SMA itu lebih banyak lombanya karena dipecah-pecah. Kayak IPA misalnya ada biologi, kimia, fisika. Kalau IPS-nya ada kebumian, geografi, dan sebagainya. Gitu. Dan tahun ini penyelenggaraannya di tanggal berapa itu Pak Marno? 20-21. Iya, 20-21 bulan kemarin, Jumat Sabtu. Tapi diselenggarakan secara online. Oh, masih digelar secara online. Tetapi tetap pakai 2 alat sehingga kejujurannya bisa dipertanggungjawabkan. Oh, itu ya. Kemudian tujuan dari tadi disebutkan oleh Pak Imam Olimpiade Sains Al-Azhar se-Indonesia itu apa itu Pak Imam? Ya, tujuannya itu? Tujuannya pertama untuk mencari bibit unggul dan untuk persiapan sekolah-sekolah Al-Azhar untuk menghadapi KSN
yang diselenggarakan oleh KSN? KSN itu kompetisi sains nasional. Kalau dulu sih OSN, Olimpiade Sains Sains Al-Azhar, nasional. sains nasional ya. Itu biasanya kan diselenggarakan oleh pemerintah. Nah ini sebelum pemerintah menyerahkan, maka digodok dulu nih calon-calon yang akan ikut di KSN ini atau OSN dulunya ya. Jadi persiapan ke sana. Jadi ini prestasi Al-Azhar Indonesia dibangkitkan dulu. Kalau sudah ini, pertama juga manfaatnya buat kita ada Mas Apip, karena begitu anak ditetapkan sebagai juara, nanti kita untuk mendaftar untuk juara untuk lomba-lomba berikutnya. Oh, gitu Jadi ya. persiapan lah, Itu cari jadi, bibit unggul lah gitu oke, ya. jadi itu sekilas tentang Olimpiade Sains Sains Al-Azhar Al-Azhar se-Indonesia se-Indonesia, ya. Yang pemirsa, kalau Anda pembaca setia Koran Radar Cirebon, itu beritanya ada di Koran Radar Cirebon beberapa waktu yang lalu. Dan saya ke Pak Marno nih, sebagai kepala sekolah SD, ya, SD Islam Al-Azhar 3 Cirebon. Pak Marno, prestasi SD Islam Al-Azhar 3 Cirebon tahun ini meningkat. Apa faktornya, Pak? Terima kasih Mas Apip. Mas Apip dan pemirsa. SD Islam Al-Azhar meningkat karena satu, Ini meningkat prestasinya, betul meningkat ya? prestasinya dari anak, semangat, kemudian bimbingan dari guru, seluruh guru, dan dukungan dari jamiah atau komite kalau di itu. Maka SD Islam Al-Azhar pada tahun ini alhamdulillah beberapa, satu dari matematika mendapat emas, dari IPA dapat perak, dan dari agama dapat perunggu. Alhamdulillah tahun ini terisi semua berkat Gitu ya? kerjasama yang selalu terkait dan berkesinambungan. Oke. Jadi itu prestasinya yang tadi disebutkan itu dari siswi SD ya, Pak? Dari ya? SD. Oke, itu luar biasa sekali ya. Kemudian untuk tahun ini masih SD, Pak ya? Iya. Ini tahun ini juara apa saja dalam OSA tahun ini tadi sudah disebutkan. Betul. Ya. Iya. Dan ini prestasi ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya bagaimana gitu, Pak Marno? Alhamdulillah prestasi tahun ini bukan saja meningkat tapi sangat berkibar. Karena beberapa tahun kemarin ya dikatakan nol, tidak dapat. Oh, Iya, tidak dapat gitu tidak ya. dapat. Oke, ini tahun ini Tahun tadi ini disebutkan. iya dapat emas ada, perak Perak ada, ada. dan perunggu juga lengkap jadi. Baik. Itu ya. Tahan dulu nih, Pak Sumarno dan Pak Imam. Saya ke Rafa. Ini salah satu siswa yang berprestasi dari SMP, Dari SMP. Islam atau SMP Islam ya Islam 5 Al-Azhar ya. Al-Azhar Ya, 5. Al-Azhar 5 Cirebon ya, kota Cirebon. Nah, ini waktu itu Rafa ikut di perlombaan apa sih gitu? Dalam Olimpiade Sains Al-Azhar se-Indonesia itu, Rafa? Ya ikut IPA. IPA. Oh, ikut IPA gitu ya. Kemudian mendapatkan apa waktu itu? Dapat medali perak. Medali perak gitu. Bagaimana perasaannya ketika mendapatkan medali perak itu? Ya yang pasti seneng banget sih. Seneng gitu ya. Dan ini sudah Rafa perkirakan atau memang ini di luar perkiraan dari Rafa? Juara tuh. Ya. Juara itu bisa medali perak gitu ya? Udah siap. Masih belum diperkirain. Iya, waktu itu persaingannya dari mana saja, Rafa? Maksudnya saingan yang ketat, yang menempel terus Rafa itu waktu itu dari mana? Dari Kebayoran Baru Oh, itu pusat ya. Iya, terus? ke Kembangan juga ada. Oh, Kembangan juga ada. Tapi dengan mendapatkan medali perak bagaimana? Senang nggak? Ya senang. Senang gitu ya. Ini medali perak ini didedikasikan untuk siapa? Untuk Mama, tante sekolah. untuk sekolah? Untuk keluarga? Ya untuk sekolah. Untuk sekolah, untuk keluarga juga, untuk Rafa pribadi juga gitu ya. Oke, dan usaha ya Rafa sehingga menjadi juara tuh apa waktu itu tuh? Belajar atau apa? Ya belajar. Habis itu ada dari sekolah juga, pembinaan dari sekolah. Pembinaan dari sekolah juga. Belajar sendiri juga. Belajar sendiri juga gitu ya. Oke, waktu itu dari IPA ya. Rafa ini IPA, kemudian mendapatkan medali perak. Ini Olimpiade Sains se-Indonesia ya Pak ya, Pak Marno dan Pak Imam, luar biasa. Dan Rafa sendiri waktu itu tahun sebelumnya pernah ikut? Tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya. Iya, pernah ikut nggak Rafa?
waktu itu? Ya lomba-lomba yang lain sih ikut. Oh ya, kalau lomba lain ikut, tapi kalau OSA Baru terus baru pertama kali ikut tapi sudah mendapatkan prestasi ya. Iya. Waktu itu jam belajar Rafa ditambah nggak ketika akan mengikuti Olimpiade Sains Al-Azhar se-Indonesia itu? ya Ditambah. Biasanya berapa jam sehari gitu Rafa? Rafa belajar itu? Sedapatnya aja sih. Sedapatnya aja. Tapi ketika menghadapi Olimpiade Sains Al-Azhar ditambah. Tambah Biasanya 2 jam jadi 3 jam. 3 jam. Biasanya 1,5 jam jadi 2 jam. 2 jam gitu ya. Oke. Kembali saya ke Pak Imam nih. Pak Imam, memang ini siswi Al-Azhar ya, baik tadi disampaikan Pak Sumarno, kemudian Pak Imam sendiri dan tadi Rafa sendiri. Memang ini prestasi Al-Azhar ini memang syarat sekali ya, syarat akan prestasi lah Pak Imam ya. Dan ini memang sudah dibentuk untuk di samping pengembangan kualitas diri juga prestasi ya Pak Imam. Ini sudah diarahkan untuk berprestasi itu gitu Pak Imam. Ya betul Mas Apip ya. Pertama tahun ini kami ya anggap saja kakak kelas dari SD ya. Ini punya adik kelas. Tahun ini setelah SD dipimpin oleh Pak Sumarno, sahabat saya, itu prestasi langsung meroket gitu ya. Biasanya nggak dapat, sekarang justru dapat semua. Terus anak-anak kami juga alhamdulillah. Rafa ini sebenarnya ketika babak penyisian dia peringkat pertama Mas. Peringkat pertama di IPA. Dan waktu itu kami yakin Rafa bisa dapat emas. Cuma mungkin saya tanya ketika esai soalnya sulit katanya itu ya. Nah, kami memang dari awal sudah membentuk bahwa prestasi ini bagian dari program sekolah. Ya, prestasi ini bagian dari program sekolah. Jadi pembinaannya juga kami tidak ujuk-ujuk. Artinya ketika ada lomba tidak instan pastinya ya. Kita sudah dari awal sudah melakukan pembinaan khusus. Ya. Oke, pembinaan khususnya seperti apa? Tapi tahan dulu ya, Pak Imam dan juga Pak Marno dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali sesaat. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan pemirsa, dan akhir pekan kali ini saya masih bersama Pak Sumarno, Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 3 Cirebon, ada Pak Imam Ghazali, Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon, dan ada Ki Agus Ashrafa Fatan Halim. Ini salah satu siswa yang berprestasi dari SMP Islam Al-Azhar 5 Pak ya, Cirebon. Dan pemirsa, topik yang sedang kita obrolkan di edisi akhir pekan kali ini tentang prestasi siswa-siswi Al-Azhar Cirebon. Kembali saya ke Pak Imam, ada pembinaan khusus, maksudnya apa gitu Pak Imam? Nanti juga saya tanya ke Pak Sumarno ya, pembinaan khususnya nih. Mungkin program pembinaan khusus di antara SD SMP mungkin beda. Berbeda, ya. oke. Boleh juga sama, tapi kami memang dari awal ketika anak-anak masuk sekolah itu dari kelas 7 kita sudah godok, kita sudah memilah-milah seleksi. Ini bidangnya matematik, ini IPA, misalnya ini IPS ya, atau boleh jadi ini agama dan sebagainya. Maka kita ada program khusus itu rutin. Apa itu? Ada lomba, tidak lomba pembinaan. Jadi anak-anak pada jam-jam tertentu itu dibina. Ya. Jadi pembinaan itu tidak ujuk-ujuk mau ada perlombaan, jadi ikut lomba, enggak begitu ya? Jadi kita kalau ada lomba itu Mas Apip kita sudah siap. Ya. Jadi pembinaannya selepas pulang sekolah, bahkan ketika ini pembinaan ini juga kami lakukan pada saat masa pandemi. Mereka meskipun anak-anak itu belajar di rumah tapi gitu ya? Anak-anak yang punya peluang prestasi ini kita datang ke sekolah, dibina oleh guru langsung di sekolah. Artinya offline gitu kan. Dan orang tua mengizinkan, dan alhamdulillah selama ini orang tua itu di Al-Azhar ini baik SD maupun SMP itu sangat mendukung. Ya, dan kebetulan sekali juga anak-anak yang semangat, punya mental juara lah ya. Jadi kebetulan juga guru-gurunya juga semangat, guru-guru kami ini karena tadi demi prestasi sekolah ya. Gitu. Iya, baik. Dan ingat mungkin ini satu prestasi SMP Al-Azhar ini juga langganan itu. Oh, langganan. Ya, artinya setiap OSA itu selalu. Bahkan nanti sebentar lagi juga ada pokoknya punya tradisi juara. Ya, makanya kan? Punya tradisi juara. Makanya saya berikan semangat pada Pak Marno nih, SD sudah mulai bangkit lagi. Saya terusin gitu kan. Baik. Oke, tahan dulu ya Pak Imam. Saya ke
Pak Marno nih, nanti dari Pak Marno saya ke Rafa ya. Pak Marno, ini kan tahun-tahun sebelumnya tadi Pak Marno sebutkan juga tidak mendapatkan medali, ya kan? Tahun ini prestasi yang luar biasa nih Pak Imam, Pak Marno ya. Ini ada pembinaan khusus, seperti tadi Pak Imam sebutkan, tidak ada lomba, ada lomba tetap terus gitu ya. Karena ini prestasi direngkuh tidak instan, kan begitu Pak Imam? Iya. Pak Sumarno, ada pembinaan khusus gitu? Pak Jadi Marno? di SD itu ada program dari mulai kelas 3 kita sudah mulai memilih-milih mana semua dites, mana yang matematik, mana yang IPA, mana yang agama itu sudah dipilih-pilih. Kalau sudah dapat baru kita bina. Bina terus. Pembinanya dari agama beberapa orang guru agama, Tim ya. dari IPA juga beberapa guru dari tim IPA, jadi ada matematika. Jadi hari-hari tertentu dalam setelah sekolah kan kita tradisi di Al Azhar kan sholat zuhur dulu, baru kita masuk lagi, baru ada pembinaan seperti itu. Gitu. Ini biasanya berapa lama gitu pembinaannya itu? Kalau pembinaan terus menerus, tapi kalau ada lomba kita Ada jam tambahan? ada jam tambahan. Terutama yang ikut lomba itu? Terutama yang ikut lomba di drill. Oh, gitu ya. Di drill. Iya. Dan ini pemirsa, sayang sekali di pagi hari ini kita tidak bisa menghadirkan salah satu Betul. siswa dari SD apa ya? Dari SD sedang berhalangan sakit. Ya, dari SD Islam Al Azhar 3 Cirebon. Betul. Ya. Dan Ananda Sakira kalau nonton selamat buat Ananda Sakira Semoga dapat cepat emas sembuh ya. matematika cepat sembuh. Ananda Naila juga yang dapat perak IPA ini juga cepat sembuh. Mudah-mudahan sehat kembali dan Ananda Adwan semoga dan itu kelas tetap- berapa semua gitu Pak Marno? Alhamdulillah kelas 4. Kelas 4. Kelas 4. Kelas 4 dan mereka bersaing dengan 67 SD seluruh Indonesia. 67 SD Seluruh- Islam Al Azhar iya, se-Indonesia Indonesia. mereka bersaing. Oke, tahan dulu dan kembali ke Rafa. Rafa ini bersaing juga nih tingkat SMP kan Rafa? Bersaing dengan SMP lain se-Indonesia. Waktu itu maksudnya SMP Al Azhar se-Indonesia gitu ya. Waktu itu perasaan Rafa bagaimana? Perasaan ada nggak sih perasaan? Aduh nanti kalau saya gagal bagaimana nih? Ada nggak perasaan begitu? Ya pasti ada sih. Pasti ada. Cuma Rafa, Yang keras. iya, cuma Rafa akhirnya terus bersemangat, akhirnya mendapatkan medali perak. Apa waktu itu? Ada perasaan khawatir, tapi terus saja gitu ya. Kira-kira saya ini, Rafa ini harus juara mengharumkan nama SMP Islam Al Azhar SMP 5 Al Azhar 5 ya, Kota Cirebon. Apa waktu itu Rafa? Ya kayak ya mau menang atau nggak menang tuh Berusaha. ya Berusaha lah. dulu. Berusaha ya Rafa ya. Jadi tidak ada beban gitu ya. Tapi kan sekolah itu diwakili oleh Rafa kan? Iya. Ada perasaan beban nggak waktu itu? Iya, ada nggak? Dimotivasi Pak Imam ya. Iya, Ya, siapa yang motivasi waktu itu? Ya Pak Imam. Pak Imam. Terus Bapak juga? Ayah maksudnya. Iya, ayah? Pak, mama paling. Mama? Paling mama. Mama gitu ya, iya. Mama bilang apa waktu itu? Ya kayak berusaha dulu aja menangnya itu ya kayak Belakangan buat gitu ya, yang penting ya. berusaha dulu gitu ya. Terus waktu itu kan tentu Rafa juga memiliki semangat ya, karena ini bersaing dengan SMP yang lain Kalau se-Indonesia. SMP 53 Pak. Iya, Semuanya, Mas. 53. Iya, kalau ini 67, kalau SMP se-Indonesia 53 SMP Al Azhar se-Indonesia kan? Iya, Maksud saya gitu. dan masing-masing pesertanya setiap mapel itu 3. 3 gitu ya. Nah, ini siapa yang mempengaruhi? Termasuk Pak Imam gitu ya, kemudian Mama, kemudian juga ayah gitu ya. Ini yang berpengaruh terhadap Rafa akhirnya mendapatkan medali perak. Dari 3 tadi, siapa yang paling berpengaruh? Atau semua berpengaruh? Ya semuanya berpengaruh. Semua berpengaruh ya, memberikan suntikan semangat ke Rafa gitu ya. Nah, cita-cita Rafa sendiri jadi apa sih? Jadi dokter. Jadi dokter, sama seperti ayah nanti. Iya, iya. Dan ada rencana juga, maksudnya setelah SMP nanti SMA kemudian juga kuliah ngambil kedokteran tentunya ya. Iya. Oke, pastinya begitu. Dan kembali saya ke Pak Imam nih. Pak Imam, tadi disebutkan oleh Pak Imam, kalau prestasi sendiri ya selain Rafa, tentunya kan ada Rafa-Rafa yang lain nih.
Ya nggak Pak Imam ya? Iya. Nah, ini sebelumnya, prestasi sebelumnya dari SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon dalam OSA itu apa aja gitu Pak Imam? Ya, alhamdulillah Mas Apip. Kalau untuk tahun ini kita dapat juara OSA-nya itu di cabang lomba matematik dan IPA. IPA. Ya, itu sebenarnya ketika babak penyisihan kita masuk semua tuh. Ya, bahkan kita optimis karena Rafa di babak penyisihan itu peringkat pertama se-Indonesia. Oh, Nilainya Rafa paling ini? besar. Oh, iya. luar biasa waktu itu Cuma ya. ketika tanya, "Nak, kenapa?" gitu kan. "Pak, esainya sulit," katanya. Oh, esai berarti di esai Tapi ya. untuk cabang-cabang lain Itu seluruh Indonesia gitu Pak? Se-Indonesia. Ini untuk sementara pernah waktu itu urutan pertama ya nilainya Ya, tertinggi kan? Iya, sementara kan bayangkan 53 sekolah kali 3. Jadi kalau matematik kan pokoknya peraturannya setiap sekolah, setiap cabang itu maksimal 3. Mereka ngirim 3 semua, matematik 3 kan berarti banyak saingannya. Sementara begitu diumumkan babak penyisihan, Rafa itu peringkat pertama, Ranking tertinggi pertama. nilainya. Gitu kan. Tapi sudahlah, dan kebetulan Rafa ini punya potensinya banyak, Mas. Selalu kalau di lomba-lomba lain bisa emas dan sebagainya, gitu kan. Itu dan ya anaknya ini diam tapi emang cerdas, soleh lah, Iya, insya Allah. ya, lengkap lah. Ya, dan kami yang langganan juga kita puisi ya sama solo vokal itu kan kita punya bakat di sana anak-anak. Makanya sebentar lagi juga kita akan ada penyelenggaraan. Jadi Al-Azhar itu ada 2 momen, Mas. Ada OSA, ada Velka. Apa itu Kalau Velka? OSA itu Olimpiade Sains itu untuk persiapan ketika pemerintah menyelenggarakan lomba KSN, Kompetisi Sains Al-Azhar. Tapi kalau Velka itu festival lomba seni Al-Azhar. Kreativitas Al-Azhar ya. Nah, itu biasanya untuk persiapan menghadapi FS 2N dan sebagainya. Jadi dikaitannya karena nanti di Velka itu cabang lombanya beda lagi. Biasanya itu solo vokal, kemudian gitar gitu kan, puisi ya. Golongan itu persiapan Al-Azhar untuk mencari bibit-bibit baru untuk persiapan tadi. Kalau di negeri itu atau di pemerintah itu kan FS 2N dan sebagainya. Persiapannya ke sana sebenarnya, cari bibit-bibit arahnya ke ke sana, arahnya. ya. Dan kita sekarang lagi persiapan lagi karena di tanggal 18 19 kita ada Velka Februari. sama Perlombaan SD, lagi? lomba. Tapi lombanya di luar akademik tadi. Lombanya nyanyi, itu solo vokal, gitar gitu, pantomim gitu. Baik. Yang seperti itu. Itu serentak di Al-Azhar Cikarang, tapi tetap kita tahun ini mungkin insya Allah tahun depan tadinya mau offline cuma masih online, kemudian tahun depan bisa offline. Dan kalau offline tuh biasanya Mas diselenggarakannya tuh gantian di masing-masing kampus. Bisa di Makassar, di Semarang. Oke. Jadi itu ya bergilir ya. Bergilir. Bisa saja nanti di Cirebon ya. Di Cirebon. Baik. Dan saya ke Pak Marno. Pak Marno, tadi kan Pak Imam menyampaikan ini ada di luar akademik nanti lomba ya. Bisa dari SD ya Pak Imam ya? Iya. Nah, dari tingkat SD. Nah, nanti persiapannya seperti apa Pak Marno? Tapi tahan dulu ya Pak Marno dan pemirsa, selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali usai komersial berikut. Ya, selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan masih di hadapan Anda pemirsa. Topik yang sedang kita diskusikan, sedang kita obrolkan di akhir pekan ini adalah prestasi siswa-siswi Al-Azhar Cirebon pemirsa. Saya masih bersama Ki Agus Asrafa Fatan Halim, ini salah satu siswa yang berprestasi ya dari SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon. Kemudian juga ada Pak Sumarno SPD, ini Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 3 Cirebon, dan ada Pak Imam Ghazali SPD MM, ini Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon. Pak Sumarno, tadi terputus jeda iklan, pertanyaan saya. Ini nanti di perlombaan berikutnya apakah dari SD ya Al-Azhar 3 Cirebon ini sudah siap tadi yang disampaikan oleh Pak Imam? Iya, perlombaan ini. Silakan Pak Sumarno. Alhamdulillah, jadi dalam rangka menyambung yang sudah temennya dapat emas perak dan perunggu, para peserta yang disiapkan untuk Velka ini sudah mulai giat untuk menambah kegiatan dan belajarnya. Bagi pembimbing-pembimbingnya sudah siap. Bahkan kalau akan ada penambahan perunggu diperkirakan. Insya Allah peserta sudah akan ada penambahan perunggu. Insya Allah yang sudah disiapkan dacil, kemudian pantomim, dacil, terus kemudian pantomim dan bahasa Inggris serta MHQ. Oh
gitu. Ini sama juga pesertanya seluruh Indonesia. Sama seperti Seluruh Indonesia seluruh gitu ya. Indonesia. Jadi di ajang perlombaan nantinya Al-Azhar Cirebon ini SD ya. Iya. SD Islam Al-Azhar 3 Cirebon ini bukan hanya sebagai pelengkap ya, Betul. tetap ingin menyabet juara kembali gitu. Ini sama pembinaannya juga seperti apa? Persiapannya nih. Pak Sumarno. Persiapannya segala sesuatu yang tentang ruangan sudah disiapkan karena menggunakan kamera-kamera semua. Jadi sudah dipersiapkan sejauh sebelumnya. Bahkan ada langsung yang azan itu akan langsung secara langsung. Lomba azan gitu? Iya, lomba azan langsung. Kemudian dacil juga langsung. Jadi sudah dipersiapkan baik ruangan maupun prasarananya. Sudah disiapkan Sudah semua disiapkan gitu ya. semua. Oke Pak Imam, bisa Anda lengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sumarno? Ya, kebetulan VLK ini ya lombanya tetap online, jadi semua misalnya kayak azan atau kita MHQ atau apa puisi, kita kan ngirim itu video ke sana. Gitu. Tetap kita mengisi fakta integritas lah bahwa ini hasil karya memang anak-anak kami ya. Dan insya Allah kami optimis lah SD dan SMP Islam Al-Azhar SD Islam Al-Azhar 3, SMP Islam Al-Azhar 5 siap lah untuk menyambut VLK ini dan mudah-mudahan anak-anak kami bisa menjadi juara. Kami sudah berusaha maksimal, Mas, berusaha, tinggal nanti hasilnya serahkan Allah. Yang jelas anak-anak semangatnya baik, ya orang tua yang dukung. Kemudian yang jelas yayasan kami, ya Yayasan Siti Qadijah Cirebon, ya itu juga sangat mendukung program-program ini demi kebaikan atau prestasi Al-Azhar Ya, terutama Cirebon, ini gitu Cirebon ya. gitu ya. Oke, dan kembali saya ke Rafa. Rafa, sekarang kelas berapa Rafa? Kelas 8 SMP. Kelas 8 SMP gitu ya. Dan setiap hari Rafa di samping di sekolah, kalau di rumah juga sama. Tetap yang disukai Rafa adalah pelajaran apa gitu? Nah, pelajaran IPA sama matematika. IPA sama matematika. Ini dari kecil suka IPA sama matematika itu? Oh, dari kecil gitu ya. Apa karena dorongan sang ayah atau mama? Ya, gara-gara seru aja sih. Oh, gara-gara seruan. Oke. Oh, menyukai IPA sama matematika itu ya. Kemudian masuk ke Al-Azhar SMP ya, ke Al-Azhar, kemudian ini ditekuni. Dan nanti ke SMA juga rencananya IPA dan matematik akan terus ditekuni. Ya, Iya, karena cita-cita jadi dokter. dokter itu ya. Dokter apa cita-citanya? Dokter kandungan. Oh, kandungan seperti ayah ini ya. Seperti sang ayah gitu ya. Kalau ada lomba lagi nih, karena ini kan pasti ada lomba lagi ya, Pak Imam. Nanti akan ikut lagi gitu. Iya, Penasaran ingin juara lagi atau bagaimana? ya penasaran panjang. Penasaran. Ini yang membikin anak ya, biasanya dari sisi psikologi kalau dalam belajar membikin penasaran itu biasanya dia akan tekun ya Pak Marno dan Pak Imam. Kembali saya ke Pak Marno nih. Pak Marno, bagaimana nih harapan dari Pak Marno ke depan terutama tentang prestasi SD Islam Al-Azhar 3 Cirebon ini? Harapan Pak Marno sendiri. Harapannya semoga menjadikan anak-anak ini ke depannya lebih meningkat dan prestasinya bertambah cemerlang. Karena biasa sudah menjadi itu ya tradisi bahwa dari SD Al-Azhar ke SMP. SD SMP-nya lebih baik lagi. Ini dari SD dulunya. Oh, SD SD Al-Azhar 3 ya. Iya. Melimpah ke SMP. Biasanya Dan gitu. terus dipoles lagi. poles lagi, banyak yang jadi juara di SMP. Nah, menghasilkan itu ya mental. Mudah-mudahan Al-Azhar. Nah, kalau pendidikan karakternya bagaimana di SD itu, Pak Marno? Alhamdulillah, karena kita semua Kedisiplinan, gitu ya. Sholat. di samping dari ilmu matematik dan sebagainya, kita menanamkan satu adab. Adab gitu Tentang ya. adabnya ini itu. yang hilang dari Iya, anak-anak jadi, muda kita saat ini ya. Adab ini Ada sopan pergeseran, santunnya lebih daripada sopan santun adab ini. Etika, Jadi sebelum masuk sekolah kita berikrar, berdoa bersama. Waktu jam 9 kita sholat duha untuk Semua? anak-anak. Semua. Sholat duha. Kemudian setelah jam 12 belum selesai, semua sholat berjamaah duhur. Setelah itu berdoa, masuk kelas lagi pembinaan. Gitu ya, itu Iya. pendidikan karakternya ya. Iya. Kemudian kalau sorenya selesai
belajar, anak-anak itu diikut sertakan juga di berbagai kegiatan-kegiatan untuk menunjang kualitas diri gitu Pak Marno? Betul, sesuai dengan bakatnya masing-masing. Apa saja gitu biasanya di SD itu? Eskul. Dari eskulnya dari eskul, dari ada pencak silat, ada tari juga ada, di bidang matematik dan IPA juga ada, semua. Jadi yang kira-kira berbakat kita salurkan. Ada juga yang ada taekwondo juga ada. Oh, taekwondo juga ada. Usaha pramuka. Tapi yang tidak, yang harus dan wajib adalah kepramukaan. Kepramukaan ya. Itu salah satu eskul ya, kemudian juga Wajib, wajib dan wajib. untuk membentuk karakter itu ya. Kembali saya ke Pak Imam nih. Pak Imam, apa sih kiat-kiat sehingga prestasi sekolah ini tetap diraih, kemudian tetap dipertahankan. Prestasi akademik dan prestasi di luar akademik juga ini kan bisa ada keseimbangan gitu, Pak Imam. Apa kiat-kiatnya? Tipsnya apa gitu Pak Imam? Iya, yang jelas kami tanamkan ke guru-guru Mas, mempertahankan prestasi itu Lebih susah lebih itu. sulit daripada nanti menciptakan prestasi. Makanya jangan sampai kita sudah terbiasa ya, sudah jadi langganan kita bahwa kita punya prestasi kita harus pertahankan. Makanya Bismillah, kami guru-guru sepakat Mas, terus membina gitu kan. Termasuk tadi benar Pak Marno, kita bukan hanya prestasi tapi kita tekankan juga adab. Makanya moto sekarang itu Al-Azhar Indonesia itu sekolah Al-Azhar itu beradab, cerdas dan berdaya saing global untuk seluruh Indonesia untuk tahun ini ya. Alhamdulillah sih Mas. Nah, sekarang juga kami bersyukur ya, kita sudah ada PTM 100% ya. Itu sudah menggeliat meskipun kita jamnya masih terbatas. Masih terbatas. Biasanya kalau sudah umum kita sampai sore Mas ya. Saya lihat juga kegiatan SD padat, SMP juga padat. Anak-anak sekarang sudah mulai semangat Mas. Ya, kita sudah mulai ada sholat zuhur berjamaah dan sebagainya gitu. Ya doakan sajalah mudah-mudahan ini terus ya. Kan kasih anak-anak 2 tahun itu kan. Ya hampir 2 tahun. Iya, 2 tahun sekarang sudah semangat, orang tua juga mendukung. Gitu ya. Ya. Oke, dan tahan dulu ya Pak Imam dan Pak Marno, saya kembali ke Rafa. Rafa, tentu pemirsa di rumah juga kan ingin tahu nih usia-usia se-Rafa gitu ya, usia seumuran Rafa tapi sudah memiliki prestasi gitu ya. Ada jam belajar khusus di rumah? Ada? Ada. Pasti ada. Biasanya belajar di rumah dari pukul berapa hingga berapa? Kadang sore. Sore? Pulang sekolah? Pulang sekolah. Pulang sekolah. Dari jam berapa sampai jam berapa? Yang keras. Kayaknya paling berapa ya? Jam berapa kalau sore? Ya, nggak tahu sih. Sedapatnya aja. Sedapatnya aja. Kalau malamnya? Kalau malamnya? Ya paling habis sisa. Habis Isya. Tapi yang sering belajar Rafa itu habis Isya atau pulang sekolah? Yang sering? Ya habis sisa. Habis Isya. Itu harus ada 1 jam belajar? Ya. Ada. Mungkin kata mama, kata papa, kata ayah daripada nonton TV, udah belajar aja dulu. Mungkin begitu? Ya. Itu cara belajarnya gimana? Mama, ayah, tapi tahan dulu ya. Oke, dan pemirsa, selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Saya masih bersama Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 3 Cirebon, ada Pak Sumarno, dan Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon, ada Pak Imam Ghazali, SPD MM, dan juga ada siswa berprestasi dari Al-Azhar pemirsa, ada Ki Agus Ashrafa Fatan Halim. Kembali saya ke Rafa ya. Rafa, ini kalau belajar seringnya kan pada Isya ya. Ya setelah Isya lah ya. Nah, ini biasanya manggil guru privat atau belajar sendiri atau mama yang ngajari? Kalau guru privat itu datangnya pas sore. Sore. Itu biasanya setiap hari atau 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Kalau ini belajar setelah Isyanya? Setelah isanya paling baca-baca buku aja. Kalau nggak ngeprint soal. Oh, ngeprint soal. Itu ada yang mengarahkan Rafa? Ya. Yang mengawasi Rafa belajar apa gitu, yang memonitor mama atau siapa? Nggak ada sih. Nggak ada, Rafa sendiri aja gitu ya. Yang disukai baca buku apa? Ya, baca buku Pengetahuan? ya Seperti apa misalnya?
Buku apa? Ada yang dikasih dari kakak. Oh, ada yang dikasih dari kakak gitu. Suka sastra juga? Sastra. Suka sastra, baca-baca cerita-cerita, cerpen gitu? Enggak. Saya mah suka main game enggak gitu. Oh iya, ya kan biasanya kan suka anak-anak seumuran Rafa begini ya. Iya, suka main game nggak? Suka, tapi dibatasi. Ya, Dibatasi Pak Imam tentunya ya. Harapan Rafa ke depan apa ini? ya kalau untuk Prestasi? pengen aja sih menangin KSN aja. Oh, menangin KSN. Jadi Kompetisi sains nasional. iya, kompetisi sains Sains. nasional Iya, ya. boleh. Iya, dan berarti ini belajarnya harus kelas lagi nih Rafa. Ya, siap gitu Rafanya? Ya harus siap. Harus siap tentunya ya. Kalau Pak Imam nih, Pak Imam ya, faktor pendukung apa saja sih yang bisa membuat prestasi SMP Islam Al-Azhar ini terus diraih? Pendukung. Ya. Apakah lingkungan, guru-guru, yayasan atau apa nih Pak Imam? Yang jelas banyak faktor yang mendukung prestasi Al-Azhar, Mas. Pertama memang dari siswanya sendiri ya, murid-murid kami yang memang bermental juara. Mental juara. Ya, Oke. itu kelihatan banget ya. Gitu. Kalau dari SD-nya punya prestasi kita nggak moles. Kalau yang SD-nya berbakat ya kita langsung pembinaan. Kemudian juga faktor dari orang tua yang sangat mendukung program-program sekolah ya, mensupport kami lah ya. Kemudian selain guru-guru juga semangat, banyak guru-guru muda ya untuk Energik membimbing ya Pak Imam ya. Termasuk dari dinas pendidikan ya. Ya, dari dinas pendidikan ya, Pak Kadis, Pak Kabid, Bukasi. Terus mensupport ya. Iya, karena mungkin Al-Azhar ini salah satu sekolah kebanggaan lah. Ya, kalau kebanggaan Kota Cirebon berarti dinas pendidikan juga ikut bangga. Gitu. Selalu mensupport ke kami kadang-kadang Pak Imam ya. Kemudian yang jelas juga dari yayasan kami ya, yayasan kami Siti Khadijah Cirebon ya, yang terus ya menata program-program, memperbaiki program-program ya, sehingga nanti inginnya kami semuanya mungkin bisa bersatu, kemudian menelurkan prestasi yang baik. Prestasi yang baik. Demi anak didik lah ya. Bagaimanapun Al-Azhar Cirebon ini juga kan kebanggaan masyarakat Cirebon. Cirebon gitu ya. Itu Pak Imam faktor Ya, pendukungnya faktornya itu ya. banyak sekali. Mas, ya. Itu. Termasuk mungkin orang tua juga Pak Imam. Ya, orang tua kan tadi saya sebutkan itu sangat mensupport ya. Jamiah, komite sekolah ya, terutama orang tua, murid itu semuanya hampir Mas ya, tidak ada, semuanya mensupport sekali. Baik. Ya. Intinya gini lah, kalau sekolah pengen apa baik ya, dari Wong Cirebon sih orang tua siap lah gitu kan, demi kebaikan anak-anaknya. Demi kebaikan Itu anak-anaknya. nggak ada yang ini semua. Baik. Itu yang membuat saya bangga dan terharu gitu kan. Itu dan anak-anak juga kan mental juara. Kami sudah sering memotivasi ke anak-anak. Nah, kamu sudah berusaha maksimal, nanti hasilnya ini. Dan ternyata ini kan alhamdulillah selama ini bertahun-tahun kami Mas selalu mendapat juara itu juga satu kebanggaan tersendiri. Dan Terima kasih. Pak Sumarno, Pak Imam, bahwa persiapan itu tidak akan hasil itu iya kan? Tidak mengkhianati gitu Iya, ya. hasil iya kan tidak Gitu. mengkhianati gitu kan Iya, begitu ya. betul. Kalau Pak Marno sendiri ini harapan-harapan ke depan terutama untuk SD Islam Al-Azhar 3 Cirebon, tentunya ini bukan prestasi, ini bukan segala-galanya terus selesai kan Pak Imam, Pak Marno. Ya, betul. Ini akan terus dipacu. Terus proses ya. Iya, terus berproses gitu ya, metamorfosis gitu ya. Terus karena ini bukan prestasi satu-satunya. Nah, harapan dari Pak Marno sendiri ke depan untuk SD Islam Al-Azhar 3 Cirebon. Harapan ke depan SD Islam Al-Azhar Cirebon semoga tetap maju, tetap menjadi sekolah unggulan, kemudian selalu diminati dan dicintai umat. Jadi Gitu ya. selalu Al-Azhar sebagai syiar Islam. Itu ya, Iya. harapan ke depan. Harapan ke depan. Termasuk tentang prestasinya? Tetap jadi prestasi lebih baik, lebih meningkat, lebih berkembang dan lebih di tingkat nasional dan ada dulu internasional. Oh, ada dulu Ya, si internasional. Ananda Sakira ini ikut kompetisi di Bulgaria. Oh, di Bulgaria. Iya, di Bulgaria. Di Eropa ya. Di Eropa. Itu ikut kompetisi apa di sana di Bulgaria? Bahasa Inggris Oh, bahasa Inggris. dan gitu ya. matematika. Ini masih SD. Masih SD. Masih SD tapi sudah mengikuti lomba Kompetisi di Bulgaria. di Bulgaria, bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris dan matematika. Nah, gitu ya. Oke. Ini luar biasa. Cuma mau dihadirkan ini kondisi Kondisi. lagi tidak fit ya. Lagi fit. Ya tadinya mau Siswanya hadir. bahasa Inggris Mas, tapi Pak Marno ini lomba bahasa Cirebon ya. Oh, gitu ya. Oke. Tuh. Nah, ini kalau Rafa sendiri tadi disampaikan Pak Imam ya, Pak Sumarno, teman-teman Rafa di SMP, kemudian adik-adiknya juga di SD ya. Ini banyak prestasi gitu. Dan ini Rafa
SMP-nya di SMP Al-Azhar 5 Cirebon, SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon. Bangga nggak banyak prestasi itu? Ya pasti bangga. Pasti bangga gitu ya. Bangganya Rafa ini bisa maksudnya diceritakan ke ayah, ke mama ataupun ke yang lain kan, iya kan, bentuk syiar gitu ya. Ini bangganya Rafa diterapkan dengan apa gitu, dibuktikan dengan apa Rafa itu bangganya? Bangga sekolah di Al-Azhar. Iya, bangga di sekolah Al-Azhar itu apa? Dengan prestasi dibuktikannya? Ya Heeh. habis itu apa lagi? Apalagi gitu Rafa? Bilang nggak ke mama? Ke mama bilang nggak? Senang gitu. Sampai sekolah di Al-Azhar bilang nggak begitu? Ya. Iya. Apa bangga? Ceritanya apa di mama? Jadi kan kayak mama nggak tuh. Iya. Menceritakan apa? Ya gurunya baik-baik. Terus Terus prestasinya. Oke. Dan Pak Imam, tentunya kan ini ada komite sekolah ya atau jamiah ya kalau di Al-Azhar. Dan ini prestasi-prestasi ini sering disampaikan juga Pak Imam? Iya betul ya, orang tua kan kalau ada prestasinya kita langsung ke medsos dan sebagainya. Ya. Mereka juga tahu lah. Ya, mereka orang tua juga bangga baik anak yang tidak prestasi maupun tidak yang prestasi ya. Semua ikut bangga lah Mas untuk ini Al-Azhar. Baik. Semua ikut bangga ya. Iya. Oke, dan sayang sekali nih Rafa, Pak Imam, Pak Sumarno usai sudah kebersamaan Mungkin, titip pesan, di Mas. Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini. Nanti kita bisa dilanjut ya lain waktu lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Ke Pak Marno dulu closing statement. Singkat saja pesannya apa Pak Marno? Ayah bunda yang mempunyai putra putri untuk melanjutkan ke SD jenjang, kami siap, sudah dibuka pendaftarannya dan kami tunggu menjadikan anak yang cerdas dan beradab. Oke, itu Terima ya. kasih. Pak Imam, closing statement singkat saja Pak Imam. Iya, mangga selamat bergabung baik di SD maupun SMP ya Mas, dan insya Allah kami berusaha ya melayani anak didik dengan baik, dan semoga anak-anak kita yang sekolah di SD maupun SMP Al-Azhar ini menjadi anak-anak yang soleh ya, kebanggaan orang tua dan kami semua sebagai guru-gurunya. Oke. Rafa, ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman? Silakan. Untuk semua siswa-siswi, ayo kita berprestasi. Oke, iya ya. Ayo kita berprestasi ya. Iya. Mengikuti jejak seperti Rafa. Oke, terima kasih Rafa, Pak Imam, Pak Sumarno sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.